Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat datang dan terima kasih untuk kehadiran teman-teman semuanya pada pertemuan mata kuliah Dasar Ilmu Tanah, dan masih bersama saya Tangguh Prakoso. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai beberapa hal, yaitu yang pertama adalah pengertian dan apa pentingnya khususnya pada mata kuliah Dasar Ilmu Tanah. Yang berikutnya adalah apa pentingnya dan fungsi tanah khususnya bagi pertanian, dan yang terakhir yaitu bagaimana tanah bisa dikatakan sebagai tanah yang subur. Yang pertama kali yang harus kita ketahui adalah apa sih arti dari tanah. Nah, definisi tanah dapat memiliki makna yang berbeda tergantung dari sudut pandang, pengetahuan, dan kepentingan dari seseorang. Yang pertama adalah menurut Hilgard menyebutkan tanah merupakan bahan yang gembur dan sebagai tempat hidup tanaman karena dapat menyediakan unsur hara sebagai syarat tumbuhnya. Yang berikutnya adalah Haraman menyebutkan tanah merupakan lapisan kerak bumi yang terdapat di paling atas yang mengalami pelapukan. Kemudian dari Jovi menyebutkan tanah merupakan suatu susunan alam yang tersusun dari horizon-horizon yang terdapat atau terdiri dari bahan mineral dan bahan organik yang memiliki tebal tidak sama. Kemudian Jenny pun menyebutkan bahwasanya tanah merupakan hasil timbunan bahan-bahan alam yang melapuk karena pengaruh iklim dan vegetasi sekitarnya pada kurun waktu tertentu. Yang terakhir yaitu dari Donahue menyebutkan bahwasanya tanah merupakan akumulasi bahan alam sebagai bahan induk yang terbentuk akibat dari pengaruh iklim dan menduduki sebagian besar permukaan bumi yang dapat menumbuhkan tanaman atau sebagai tempat tinggal tanaman. But wait, jadi tanah itu apa ya Pak? Liar aku nih, banyak sekali. Nah, oke. Dari beberapa pendapat itu dapat kita simpulkan bahwasanya tanah merupakan lapisan yang terdapat pada paling atas yang merupakan hasil lapukan bahan induk akibat pengaruh iklim dan organisme tanah, atau bisa kita sebut dengan vegetasi sekitarnya, dalam jangka waktu tertentu dan menghasilkan horizon-horizon dari bahan mineral dan organik sehingga dapat menyediakan air, udara, dan unsur hara yang dapat digunakan tanaman atau organisme lainnya untuk melangsungkan hidupnya. Sehingga tanah itu terdapat pada lapisan paling atas yang merupakan lapukan dari bahan induk akibat pengaruh dari iklim ataupun vegetasi sekitarnya yang khususnya mengalami dalam waktu jangka tertentu sehingga terbentuk horizon-horizon yang merupakan dari bahan mineral maupun bahan organik sehingga dapat menyediakan unsur hara, air maupun udara yang nantinya unsur tersebut bisa digunakan oleh tanaman maupun organisme lainnya untuk melangsungkan kehidupannya. Seperti itu. Sehingga dari sini kita sebagai orang yang bergelut pada bidang pertanian harus tahu kenapa sih dasar ilmu tanah itu penting. Yang pertama, tanah merupakan media tumbuh tanaman dan tempat hidup atau tempat tinggal jasad hidup baik makro maupun mikroorganisme yang penting seperti bisa cacing, bisa jamur, bisa bakteri dan sebagainya yang dapat bermanfaat khususnya untuk meningkatkan suatu kesuburan tanah. Yang berikutnya, yang kedua, dengan kita mengetahui dasar ilmu tanah, maka kita tuh bisa mengetahui bagaimana cara untuk mempertahankan kesuburan suatu tanah dan bagaimana sih cara untuk memperbaiki tanah yang sekiranya kurang subur atau biasa yang kita sebut dengan lahan kritis karena tidak bisa menyediakan unsur hara ataupun unsur-unsur lainnya untuk kehidupan atau pertumbuhan tanaman, sehingga kita dapat menerapkan yang nantinya perbaikan ke arah pertanian yang berkelanjutan. Setelah itu
sebenarnya fungsi tanah itu sebagai apa, kayak gitu kan kita pertanyaannya. Oke, untuk yang berikutnya, secara umum sih tanah berfungsi sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya perakaran, khususnya jika konteksnya adalah pertanian, sebagai penyedia kebutuhan primer bagi tanaman atau kebutuhan yang memang harus tersedia seperti air, udara maupun unsur hara. Nah, kebutuhan-kebutuhan ini memang harus terpenuhi sebagai kelangsungan hidup makro mikroorganisme ataupun tanaman, dan juga sebagai penyedia kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder di sini itu ketika tidak terpenuhi tidak masalah, akan tetapi jika terpenuhi maka dapat lebih baik dalam menunjang pertumbuhan organisme tanah ataupun pertumbuhan dari tanaman itu sendiri, seperti zat pemacu tumbuh atau biasa kita kenal dengan ZPT kalau teman-teman pernah dengar. Yang berikutnya adalah hormon, dan berikutnya adalah vitamin, serta sebagai habitat bagi organisme tanah. Sehingga secara umum jika teman-teman bisa untuk lebih mudah memahami, sebenarnya secara umum itu tanah berfungsi sebagai berkembangnya akar, itu pasti kan. Yang berikutnya adalah menyediakan kebutuhan primer seperti air, udara, dan unsur hara yang sangat penting bagi tumbuhan, yang kemudian sebagai penyedia kebutuhan sekunder seperti ZPT atau zat pemacu tumbuh itu tadi, hormon maupun vitamin, serta sebagai tempat tinggal bagi organisme tanah maupun tanaman itu sendiri, itu secara umum. Nah, tetapi tanah juga memiliki fungsi secara khususnya, yaitu tanah sebagai tempat berpijak. Nah, di mana tanah memberikan kebebasan khususnya untuk semua makhluk hidup yang tinggal berdampingan dengan tanah, seperti kita dapat bergerak di atas tanah. Kemudian kita juga bisa tanah merupakan tempat untuk kita membangun rumah atau tempat tinggal, kemudian untuk kegiatan pertanian lainnya seperti berternak dan kawan-kawannya. Untuk yang berikutnya, tanah juga sebagai hasil pelapukan batuan, di mana tanah mineral berasal dari suatu bahan yang disebut dengan bahan induk atau parent material berupa batuan. Nah, untuk tanah organik biasanya adalah berasal dari hasil-hasil pelapukan organisme tanah maupun vegetasi di sekitarnya, seperti tanah gambut, seperti itu merupakan tanah organik. Kemudian tanah sebagai campuran berbagai bahan. Hal ini karena tanah dapat tersusun oleh bahan mineral maupun organik yang seperti kita bahas sebelumnya. Nah, yang berikutnya adalah tanah sebagai media pertumbuhan tanaman, karena tanah menyediakan unsur hara sebagai sumber makanannya atau sumber makanan tanaman untuk siklus pertumbuhan yang nantinya akan diimbangi oleh perbaikan sifat-sifat tanah, seperti kita melakukan pemupukan, kita melakukan pengolahan tanah, membacanya dan kawan-kawannya, itu merupakan perbaikan sifat-sifat tanah itu sendiri. Yang berikutnya adalah tanah sebagai tubuh atau susunan yang tersusun secara rapi, karena terdiri dari air, udara maupun bahan mineral ataupun bahan organik tertentu, sehingga terjadi perubahan yang membentuk suatu morfologi. Nah, di sini bisa kita lihat ini merupakan horizon, kemudian dibagi dengan horizon A sampai dengan horizon R. Nanti kita akan ada pembahasan di pertemuan berikutnya. Ini teman-teman untuk bisa sekedar mengenal terlebih dahulu bagaimana horizon itu tersusun dan bagaimana bentuk horizonnya. Jadi bagaimana tanah itu bisa dikatakan sebagai tanah yang subur. Nah, teman-teman dari sini bisa menganalogikan setelah kita mengetahui beberapa pengertian maupun fungsi dari tanah, sehingga tanah subur merupakan tanah yang mengandung unsur hara, air, dan bahan pendukung lainnya dalam komposisi yang pas, sehingga dapat dimanfaatkan oleh tanaman ataupun oleh makro dan mikroorganisme yang dapat membantu menyediakan unsur hara yang bermanfaat nantinya bagi tanaman atau pertumbuhan dari tanaman. Nah, selain itu tanah yang subur harus memiliki atau memenuhi 3 faktor penting ini. Jadi tanah bisa dikatakan sebagai tanah subur itu harus memenuhi 3 faktor ini, dan itu mutlak karena nantinya akan sangat berpengaruh pada pertumbuhan tanaman. Yang pertama adalah fisika.
Fisika tanah ini berhubungan dengan tekstur maupun struktur dari tanah yang baik, memiliki komposisi debu, pasir, dan liat yang seimbang, sehingga dibagi menjadi 3 fase dalam tanah itu, yaitu adalah fase padat yang merupakan bahan mineral atau bahan organik, fase cair adalah air itu sendiri, dan fase gas adalah udara. Hubungannya adalah dengan respirasi atau pernafasan bagi tumbuhan maupun organisme tanah. Nah, di sini fisika pun juga jika komposisi suatu tanah atau debu, pasir, liat salah satu tidak seimbang ataupun katakanlah hanya debu, nah ataupun hanya pasir seperti tanah-tanah yang terdapat di tepi-tepi laut, itu kan pasiran ya, atau bentuknya lebih komposisi lebih banyak pasir sehingga liatnya hanya sedikit. Nah, maka ketika kita melakukan penyiraman, maka air akan langsung tercuci ataupun langsung menyerap ke bawah tanpa adanya tanah pasir tersebut bisa menyimpan tanah. Jadi tanah yang baik ketika kita menyiram, maka tanah tersebut dapat menyimpan air atau menyerap air secara bagus, yang nantinya air tersebut bisa digunakan oleh tanaman ketika memang katakanlah kalau umpamanya bahasanya manusia itu adalah haus. Nah, ketika haus, tanaman tersebut bisa menyimpan atau menyerap air dari yang terdapat pada tanah yang basah itu tadi. Nah, ketika tanah tersebut tidak bisa menyimpan air, atau ketika kita melakukan penyiraman langsung ke bawah ataupun langsung mengalir ke tempat yang lainnya, maka air yang kita berikan tersebut tidak bisa tersimpan oleh tanah, sehingga tidak bisa dimanfaatkan ketika tanaman tersebut membutuhkan air. Nah, itu jika kalau umpamanya terlalu banyak liat pun juga air tidak bisa menyerap ke bawah, tetapi akan mengalir di permukaan tanah sehingga akar tidak bisa mendapatkan air, karena akar kan terdapat di dalam tanah. Sementara ketika kita ketahui ketika banyak liat, maka air akan sulit ke bawah juga. Nah, seperti itu. Karena bersifat liat dan lempung, maka ada semacam lapisan minyaknya sehingga air tidak bisa turun ke bawah. Tetapi jika komposisi debu, pasir, dan liat seimbang, maka yang pertama, air dapat tersimpan di dalam tanah sehingga ketika tumbuhan haus atau membutuhkan air bisa menyerap dari air yang terdapat di tanah tersebut. Nah, ini merupakan komposisi 3 fase yang terdapat di pori-pori tanah, di mana air, terus udara, mineral partikel atau bahan-bahan mineral, organic matter itu adalah bahan organik, organisme, humus, dan perakaran-perakaran. Ini terdiri dari komposisi ini. Yang faktor kedua adalah faktor kimia, di mana fase ini berkaitan dengan unsur hara yang dibutuhkan tanaman, baik unsur makro maupun mikro. Nah, apa sih unsur makro itu? Unsur makro itu bisa kita sebut dengan NPK yang biasa kita berikan pada tanaman. Itu merupakan unsur yang harus terpenuhi atau harus ada. Nah, jika unsur makro ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, nah nanti juga akan dibagi menjadi unsur esensial dan non esensial. Nah, biasanya esensial itu adalah ketika unsur hara atau unsur hara yang dibutuhkan mutlak oleh tanaman tersebut, katakanlah NPK itu merupakan unsur esensial, sehingga jika tidak dipenuhi NPK, maka tanaman akan sangat berpengaruh dan stres dan pertumbuhannya akan terhambat. Nah, kalau unsur mikro adalah unsur yang hanya dibutuhkan sedikit, dan itu biasanya lebih ke non esensial. Jadi ketika unsur tersebut tidak terpenuhi, tidak akan terlalu berpengaruh sekali terhadap pertumbuhan tanaman, hanya sedikit pengaruhnya. Berbeda dengan unsur makro dan unsur esensial yang dimana unsur tersebut harus terpenuhi dan mutlak terpenuhi, sehingga dapat menunjang pertumbuhan tanaman. Sehingga juga pada fase kimia ini sangat berhubungannya dengan fase fisika, di mana unsur hara sering dibawa bersamaan dengan fase cair atau air untuk dapat dimanfaatkan oleh tanaman, sehingga unsur hara tersebut sering kali terbawa oleh air yang nantinya dapat dimanfaatkan
oleh tanaman. Oleh karena itu seringkali ketika kita mau memberikan pemupukan, alangkah baiknya kita pupuk terlebih dahulu kemudian kita siram. Nah itu akan lebih bagus itu daripada kita siram terlebih dahulu baru kita pupuk. Yang berikutnya, yang terakhir adalah faktor biologi, di mana hal ini berhubungan dengan makro ataupun mikroorganisme tanah yang sangat bermanfaat dalam membantu penyediaan unsur hara bagi tanaman. Nah, kemudian fase gas sangat berpengaruh pada faktor biologi ini. Karena apa? Karena dalam pertukaran gas, akar, tanaman, dan organisme tanah untuk melakukan respirasi, sehingga mau baik organisme tanah maupun tanaman itu memerlukan yang namanya ada respirasi atau pertukaran gas, sehingga fase gas di sini sangat berpengaruh. Seperti halnya manusia sangat membutuhkan oksigen. Nah, ketika tidak terdapat oksigen maka manusia akan lemas dan kemungkinan akan meninggal. Nah, itu tersebut juga berpengaruh atau sama halnya dengan organisme tanah ataupun tanaman. Selain itu, ketersediaan bahan organik juga mempengaruhi melimpahnya organisme tanah. Karena kita tahu bahan organik itu adalah merupakan salah satu makanan penting bagi organisme tanah. Seperti halnya ketika kita memiliki makanan banyak, maka tenaga yang kita dapatkan akan semakin besar. Nah, ketika kita kelaparan, maka kita akan lemas dan jika itu berlangsung akan sakit dan mati. Nah, sehingga dari penjelasan tersebut kita mengetahui sih kenapa bahan masukan organik atau ketika kita memberikan pemupukan organik jauh lebih baik dibandingkan dengan masukan kimia. Nah, karena jika kita memasukkan bahan kimia atau pemupukan kimia, maka kita hanya dapat memenuhi satu faktor saja. Padahal tanah bisa dikatakan sebagai tanah yang subur itu harus memenuhi 3 faktor. Nah, pemberian bahan kimia ini hanya memenuhi satu faktor. Faktor apa itu? Adalah faktor kimia, yaitu memenuhi unsur hara secara spesifik, katakanlah sebagai pupuk kimia NPK. Nah, maka pupuk tersebut hanya memenuhi unsur N, P, dan K. Katakanlah kita memupuk KCl, maka hanya memenuhi unsur hara K. Nah, seperti itu dan sebagainya. Nah, berbeda dengan jika kita memberikan masukan organik atau pemupukan organik, maka pemupukan tersebut dapat memenuhi 3 faktor. Faktor apa aja? Yaitu adalah penunjang faktor biologi, karena masukan organik itu tadi merupakan faktor penting yang digunakan nantinya akan sebagai makanan dari organisme tanah. Nah, padahal organisme tanah itu ketika kita memberikan makanan maka dapat hidup dan melimpah, dan di mana organisme tanah dapat membantu dalam penyediaan unsur hara yang bagi tanaman, sehingga mereka memakan bahan organik dan kemudian hasil dari aktivitas tersebut akan dapat melepaskan unsur-unsur hara yang dapat dimanfaatkan oleh tanaman. Dan hasil dari aktivitas tersebut juga dapat menunjang faktor fisika karena dapat menguburkan tanah dari aktivitas yang dilakukan oleh organisme tersebut. Katakanlah cacing. Dengan adanya banyak cacing, maka pori-pori tanah akan semakin bagus, semakin gembur, dan cacing tersebut mendapatkan makanan atau bisa berlangsung hidup karena dari bahan organik itu tadi. Nah, selain itu, ketika cacing memakan bahan organik itu tadi, maka dari aktivitas makan tersebut atau hasil dari ekskresi pun juga bisa menyediakan unsur hara yang penting bagi tanaman. Nah, itu kenapa seringkali ada gerakan organik itu lebih bagus daripada kimia. Nah, ini adalah salah satu faktor pentingnya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan atau saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jika masih ada yang bingung dan belum paham, mari kita diskusikan bersama-sama. Di sini saya sebagai fasilitator, silahkan teman-teman bisa dari pengetahuan ini atau dari hal yang diketahui dari materi ini bisa kita kembangkan semakin kritis. Teman-teman bisa menanyakan suatu permasalahan, tidak hanya dari materi ini. Ketika teman-teman menemukan suatu permasalahan tanah di sekitar lingkungan teman-teman, tempat tinggal teman-teman, bisa kita diskusikan juga di sini. Nanti teman-teman juga bisa membantu atau memberikan opini dari pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman yang lainnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.